Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadis CBR. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Harimau Penjaga. Cerita ini ditulis oleh Herdi Medianto. Jika kalian belum nonton part sebelumnya, alangkah baiknya tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak penasaran. Yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Matahari mulai menunjukkan rupanya kepada dunia. Sinarnya yang terang perlahan-lahan masuk ke dalam kamar lewat celah-celah kaca. Handaka masih belum bangun dari tidurnya. Tampaknya ia masih larut dalam mimpi indahnya pagi itu. Mang Dirman perlahan-lahan naik ke lantai 2. Ia berniat untuk membangunkan sang tuan muda agar tidak terlambat menuju kampus. Handaka memang seharusnya sudah memasuki hari kuliah pertama pada hari ini. Pintu kamar perlahan-lahan dibuka dan Mang Dirman segera menarik selimut yang masih setia menutupi tubuh sang tuan muda. "Tuan muda, bangun. Sekarang sudah siang. Bukankah tuan muda hari ini ada kuliah perdana?" ujar Mang Dirman sembari berteriak. Ia juga menggoyang-goyangkan badan Handaka agar tuan mudanya ini cepat tersadar dan bangun dari mimpinya. Handaka hanya menggeliat bak seekor ulat, pertanda ia benar-benar masih menikmati tidurnya kala itu. Berisik sekali sih," ujarnya sembari mengigau. "Apanya yang berisik? Tuan muda bangun!" teriak Mang Dirman sekali lagi. Kali ini teriakan itu begitu keras terdengar karena Mang Dirman berteriak tepat di kuping Handaka. Handaka terkejut bukan kepalang akibat teriakan Mang Dirman yang tepat berada di samping kupingnya. Rasanya gendang telinganya bergetar mendengarkan teriakan Mang Dirman di pagi buta seperti ini. Iya, aku bangun, Mang. Tidak bisa apa membangunkan aku tanpa berteriak? Memangnya sekarang sudah jam berapa? Ujar Handaka sembari mengucak-ngucak matanya. Ia segera beranjak dan melirik ke arah jam wiker yang tampaknya tidak terdengar bunyinya pagi ini. Astaga, 1 jam lagi kelas pertama dimulai. Kenapa Mang Dirman baru membangunkan aku sekarang? Aku bisa telat ini, Mang. Omel Handaka. Saya sudah dari tadi membangunkan tuan muda. Salah sendiri, kenapa tidur lagi? Balas Mang Dirman sembari ngeloyor pergi. Sial, kalau begini bisa-bisa absenku bolong di hari pertama. Umpat Handaka. Ia segera beranjak dari atas tempat tidurnya dan berlari menuju ke dalam kamar mandi. Tidak lama kemudian, Handaka keluar dari dalam kamar mandi. Ia telah menuntaskan hajatnya di pagi hari dan sudah mandi. Segera bersiap dengan mengenakan kemeja berwarna biru, celana jeans berwarna senada, sebuah sepatu kets, jam tangan di sebelah kanan dan tidak lupa sebuah cincin bergagang platina dengan batu cincin yang berwarna coklat menghiasi jemari manisnya. Semuanya sudah, sekarang tinggal berangkat. Semoga saja jalanan tidak macet. Handaka segera mengambil tas ranselnya yang berada di sebelah meja belajar dan dengan cepat berlari ke arah bawah, kemudian mencomot beberapa potong roti yang kini sudah berpindah ke tangannya. Ayo pergi, Mang. Aku sudah siap ini, teriak Handaka dari ruang tengah. Iya, tuan muda. Mang Dirman segera keluar dari dalam kamar dan menutup pintu utama. Mobil sudah dipanasi dan mereka berdua sudah bersiap untuk pergi. Sekitar 30 menit kemudian, Handaka dan Mang Dirman memasuki pelataran sebuah kampus swasta terkenal di kota tersebut.
Handaka membuka kaca mobil dan menjulurkan kepalanya keluar. Ia berniat bertanya kepada seorang satpam yang tengah sibuk membagikan karcis parkir. "Selamat pagi, Pak. Kalau boleh tahu, Fakultas Hukum ada di sebelah mana ya?" "Selamat pagi, Mas. Oh, Fakultas Hukum ya. Ada di sana, Mas. Lurus saja, nanti belok kiri. Tapi tampaknya parkiran sudah penuh, Mas." Balas satpam ini sembari memberikan karcis parkir. "Oh, begitu. Terima kasih ya, Pak. Kebetulan ini cuma mengantar doang kok." Balas Handaka cepat. "Silahkan kalau begitu, Mas. Nanti tinggal putar balik saja di depan sana." "Baik, Mas." Mang Dirman segera menekan pedal gas dan mengantarkan Handaka ke tempat yang dimaksud. Sedangkan Handaka sendiri tengah sibuk membuka tas ranselnya sembari membuka sebuah map. Map ini adalah map yang berisikan kartu, rencana studi, dan jadwal kelas Handaka di hari pertama. Aku ada di lantai 2 ruangan 3. Mang Dirman nanti jemput lagi ya. Nanti aku kabari kalau kelas sudah selesai. Siap, Tuan Muda. Semoga sukses di hari pertama kuliahnya. Siap, Mang. Aku pergi kuliah dulu ya. Handaka segera turun tepat di depan gedung yang bertuliskan Fakultas Hukum. Ia dengan cepat menaiki anak tangga yang berada tepat di sebelah pintu masuk dan mencari-cari di mana adanya ruang 3. Tidak butuh waktu lama. Akhirnya Handaka menemukan ruang kelas nomor 3. Ia segera sangsi untuk masuk ke dalam kelas, karena tampaknya kelas sudah dimulai sedari tadi. Handaka melirik jam tangannya dan benar, ternyata ia sudah terlambat selama 10 menit dari jadwal yang telah ditentukan. Baru saja Handaka berniat untuk membuka handle pintu, tiba-tiba seseorang menabrak tubuhnya dari arah belakang. "Cepat dong, gue telat ini." Handaka yang terkejut segera menoleh ke arah belakang. Ia mendapati seorang perempuan muda seumuran dengan dirinya tengah menenteng sebuah tas kecil. Mengenakan baju kaos berwarna putih, memiliki rambut panjang yang dikepang ke belakang serta wajahnya yang cukup cantik. Perempuan ini nampaknya terburu-buru dan segera masuk ke dalam kelas terlebih dahulu, tanpa memperdulikan Handaka yang masih terdiam mematung di depan kelas. Karena terkejut dengan tingkah wanita barusan, tiba-tiba Handaka disadarkan oleh suara seseorang dari dalam kelas. "Kamu ngapain? Kelas saya bukan? Kalau iya, cepat masuk. AC-nya nanti jadi tidak dingin kalau kamu diam mematung di depan pintu seperti itu," sahut seorang dosen muda dengan pakaian blazer berwarna krem. Maaf Bu, saya terlambat," ujar Handaka seadanya. "Ya, mulai minggu depan jangan telat lagi. Cepat masuk dan cari tempat dudukmu sendiri." Handaka dengan cepat segera menutup pintu dan mencari tempat duduk yang masih tersisa. Tidak banyak bangku yang kosong, dikarenakan dalam satu ruangan kelas hanya terdiri dari 25 bangku, yang berarti bahwa hanya ada 25 mahasiswa yang belajar di dalam kelas tersebut. Bangku-bangku yang lain sudah terisi hampir seluruhnya. Hanya tersisa sebuah bangku kosong yang berada di sudut sebelah kiri, dengan terpaksa Handaka harus menempati tempat tersebut. Hari itu kelas dimulai dan Handaka mulai serius menjalani kuliahnya di hari pertama. Sekitar 2 jam kemudian kelas akhirnya selesai. Handaka segera merapikan beberapa buku catatan yang masih tergeletak di atas mejanya dan memasukkan buku-buku tersebut ke dalam tas. Kebetulan hari itu hanya ada satu jadwal kuliah. Namun sialnya, Handaka terpaksa harus kuliah dari Senin sampai Jumat dikarenakan jadwalnya yang tidak menentu seperti ini. Kampus ini punya kantin yang nyaman tidak ya? Aku rasa perutku ini sudah berteriak-teriak minta diisi, pikir Handaka. Ia segera beranjak dari tempat duduknya dan berniat meninggalkan kelas. Namun belum sempat ia melangkah lebih jauh,
Tiba-tiba seseorang memanggilnya dari arah belakang. "Hei, kamu mau kemana?" Handaka yang mendengar seperti ada seseorang yang berbicara dengannya, kontan menoleh ke arah belakang. Ia mendapati sosok wanita yang sebelumnya menabrak di depan kelas kini berada di hadapan wajahnya. "Kamu yang tadi kan?" tanya Handaka penasaran. "Iya, maaf soal yang tadi ya. Aku tadi buru-buru, soalnya nggak lucu kalau hari pertama sudah telat," ujar wanita ini dengan rasa bersalah. "Oh, iya sama-sama. Santai aja kok," balas Handaka seadanya. Handaka melambaikan tangannya pertanda bahwa ia akan segera meninggalkan kelas. Tanpa mempedulikan wanita yang tengah mengajaknya berbicara, ia yang dasarnya memang cuek segera berbalik arah. Rupanya rasa lapar lebih domain daripada mementingkan wanita cantik yang tadi mengajaknya berbincang-bincang. Perempuan yang sebelumnya mengajak ngobrol Handaka hanya tersenyum penuh arti sembari berujar, "Pemuda yang menarik." Handaka menuruni anak tangga secara perlahan-lahan sembari memperhatikan anak-anak kuliahan yang kini berada di sekelilingnya. "Tampaknya aku perlu mencari teman di lingkungan yang seperti ini," pikirnya. Handaka masih memperhatikan anak-anak tersebut, hingga kemudian matanya berhenti di seorang perempuan yang membawa keripik kentang dan juga sebuah minuman kaleng di tangannya. Handaka memutuskan untuk mendekati perempuan tersebut dan bertanya mengenai di mana letak dari kantin kampus ini. "Sorry, bisa minta waktunya sebentar?" ujar Handaka ramah. "Iya, ada perlu apa ya mas?" tanya wanita ini cepat. "Kalau boleh tahu, kantin kampus ini ada di mana ya? Soalnya kebetulan saya baru di kampus ini," balas Handaka seadanya. "Oh, memangnya kamu tidak ikut ospek fakultas?" selidik wanita ini. Kalau itu, Handaka terdiam beberapa saat. Ia berniat untuk tidak menjawab pertanyaan barusan. "Jadi, kantin kampus ada di mana ya mbak?" tanya Handaka sekali lagi. Ia berniat untuk mengalihkan pembicaraan barusan dan tidak berniat untuk menjawabnya. "Kamu lurus aja. Di perempatan itu belok kanan, letaknya ada di samping bangunan ini," balas wanita tersebut. "Terima kasih ya mbak." "Sama-sama." Teman dari wanita yang diajak ngobrol oleh Handaka tadi menyikut lengan temannya sembari berkata, Van, apa anak itu yang tidak hadir di ospek fakultas beberapa waktu yang lalu?" "Aku rasa iya. Kalau tidak salah satunya anak angkatan 2010 yang tidak ikut ospek fakultas namanya adalah Handaka Usada. Kebetulan aku ketua regu ospek untuk angkatan mereka," balas perempuan yang bernama Fani. Ia adalah senior dari anggota Badan Eksklusif Mahasiswa BEM. Beberapa waktu lalu, ia memang mendapati sebuah data yang memperlihatkan bahwa ada seorang pria yang tidak mengikuti ospek fakultas dan juga ospek universitas. Aku harap ia tidak bertemu dengan Erik ya, Van. Entah bagaimana jadinya kalau anak itu sampai bertemu dengannya. Ya, kita lihat saja nanti, Mel. Lagi pula, kurasa Erik pasti akan memberikan hukuman kepada anak yang tidak mematuhi aturan kampus seperti anak itu. "Tampaknya ini akan seru," sahut Amel. Mereka berdua adalah mahasiswi semester 3 yang tergabung di Badan Eksklusif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas BMFH tersebut, dan pria yang bernama Erik adalah salah seorang penonton dari anggota BM yang gemar mengerjai junior-junior mereka. Entah apa yang akan mereka perbuat nantinya dengan Handaka yang sengaja meninggalkan ospek beberapa waktu yang lalu. Handaka masih menunggu pesanannya datang. Ia menunggu di salah satu bangku di kantin kampus.
Kantin kampus ini berbentuk oval yang di tengahnya terdapat sebuah kolam ikan besar yang dihiasi dengan tanaman eceng gondok dan beberapa bebek-bebekan yang terbuat dari plastik. Handaka masih sibuk memperhatikan kelakuan para mahasiswa yang ada di sekelilingnya. Ia melihat banyak yang sedang makan, minum, ataupun bercengkrama dengan teman-teman lainnya. Namun ada juga yang sedang bermain kartu, membawa gitar, dan bahkan berpacaran di kantin kampus. Tempat ini sudah selayaknya pasar yang berjubel dengan para manusia dengan beberapa kebiasaan yang sebelumnya jarang ia lihat. Tidak lama, seorang perempuan muda seumuran dengan Handaka membawakan sepiring bakso komplit dan segelas es jeruk yang berada di atas nampan. Handaka yang menyadari bahwa bakso tersebut adalah pesanannya dengan sabar menunggu, walau sebenarnya rasanya sudah cukup lama. Ia menunggu pesanan ini datang, namun belum juga sampai perempuan muda ini mengantarkan makanannya. Tiba-tiba ia dihentikan oleh seorang pria dengan rambut gimbal seperti anak reggae dengan tas selempang yang menjuntai di pundaknya. Akhirnya datang juga. Sini mbak, aku sudah dari tadi menunggu ini, ujar pria tersebut. Perempuan muda yang tidak lain adalah anak dari ibu kantin ini menolak menyerahkan bakso tersebut. Maaf Mas Dery, ini pesanan Mas yang ada di sana, ujar perempuan tersebut sembari menunjuk ke arah Handaka. Dengan gayanya yang sombong, pria ini membalas perkataan tersebut. Ah, seperti dengan siapa saja, kan bisa kamu buatkan lagi untuk anak itu. Aku sudah lapar, bentak pria yang bernama Dery ini dan kemudian mengambil mangkok bakso tersebut. Dengan terpaksa, perempuan ini merelakan bakso yang ada di tangannya beralih ke tangan Dery. Handaka yang melihat hal ini hanya mendelik tanda tidak setuju ke arah pemuda tersebut. Perempuan muda itu segera mendekat ke arah Handaka sembari meminta maaf. Maaf ya mas, baksonya nanti langsung saya antarkan ke sini. Ini minumannya mas. Oh, ya sudah tidak apa-apa mbak. Ditunggu ya, balas Handaka sembari tersenyum. Ia mengerti benar dengan keadaan tidak berdaya yang kini tengah dialami oleh anak ibu kantin tersebut. Handaka menoleh ke arah belakang, hingga kedua mata antara Dery dan Handaka bertemu ketika Handaka memperhatikan Dery, teman dari Dery yang melihat hal tersebut kemudian berbisik kepada Dery. Anak itu tampaknya tidak setuju bos, kalau makanannya bos ambil, hasut pemuda tersebut. Ah, biarkan saja, kalau anak itu bertingkah nanti kita beri pelajaran. Aku sangat lapar saat ini, ujar Dery sembari tersenyum sinis. Apa perlu aku memberi anak itu pelajaran, bos? Buat sesukamu saja, Reno. Tapi ingat satu hal, jangan melakukannya di area kampus. Lakukan saja di luar. Pesan Dery kepada Reno yang tidak lain adalah kaki tangan dari Dery. Dery sendiri adalah seorang anak mahasiswa pencinta alam atau mapalah semester 9 yang sudah lama malang melintang sebagai mahasiswa aktif di kampus ini. Ia bertingkah sok kuasa dan gemar melakukan tindakan premanisme di lingkungan kampus. Handaka nampaknya bernasib sial. Di hari pertama ia berkuliah, ia harus berurusan dengan rombongan Dery CS yang memang gemar mencari masalah. Reno segera beranjak dari duduknya. Ia berniat untuk mendatangi Handaka yang tengah menunggu pesanannya datang. Tampaknya Reno berniat untuk memberikan peringatan kepada Handaka. Handaka masih asik menyeruput es jeruk yang ada di hadapannya, sembari matanya nanar memperhatikan sekeliling tempat ini. Dikarenakan ia memang belum memiliki satu orang teman pun saat ini, membuatnya hanya bisa memperhatikan sekitar tanpa tahu harus berbicara dengan siapa. Namun tiba-tiba, sosok yang tidak dikenal duduk persis di hadapan Handaka. Aku jarang melihatmu di kampus ini. Kamu anak baru.
Tanya Reno sembari mengambil gelas jeruk milik Handaka. Hei, itu milikku, ucap Handaka sembari mencoba merebut kembali gelas tersebut. Kau ini pelit sekali. Ngomong-ngomong, kau belum menjawab pertanyaanku barusan. Lagi pula, kamu ini siapa? Datang-datang berbicara banyak dan tidak ada sopan santunnya sama sekali. Ternyata benar kamu anak baru. Masih jadi mahasiswa baru saja gayanya sudah tantang betenteng di kampus ini. Hormat dong sama senior. Bentak Reno sembari menggebrak meja. Brak! Bisa suaranya dikecilkan? Ini kantin, bukan tempat untuk berteriak-teriak seperti keras saja. Balas Handaka. Apa kau bilang? Kau mau cari ribut? Bentak Reno sekali lagi. Aku selesai. Malas meladeni kera yang tidak tahu sopan santun. Setelah Handaka sembari berdiri dan beranjak dari tempat duduknya. Sekeliling Handaka memperhatikan apa yang terjadi barusan. Banyak dari mereka yang berbisik-bisik mengenai Handaka yang tampaknya terkena sial karena harus berurusan dengan Reno. Sudah menjadi rahasia umum kalau Reno merupakan tangan kanan dari Derry, si anak mapala yang memang gemar mencari masalah di kampus ini. Handaka segera berdiri dan berjalan ke arah kasir kantin untuk membayar pesanannya yang sebelumnya. Namun belum sempat sampai di kasir, anak dari ibu kantin yang sebelumnya mengantarkan minuman kepada Handaka tiba-tiba lewat sembari membawa sebuah nampan berisikan bakso dengan botol kecap, saus, dan juga cabai. Mas, maaf menunggu lama ya mas. Ini pesanannya sudah saya bawakan. Jadi pesanannya gimana mas? Ujar anak ibu kantin sembari meminta maaf. Nampaknya ia merasa tidak enak dengan Handaka karena terlalu lama menunggu dan hal itu berakibat Handaka membatalkan pesanannya. Oh, iya tidak apa-apa mbak. Bisa dibungkuskan? Iya bisa mas. Tunggu sebentar ya. Handaka hanya mengangguk dan berjalan kembali ke arah kasir untuk membayar pesanannya tersebut. Jadi berapa semuanya bu? Pesan apa saja tadi mas? Balas sang ibu kantin sembari tersenyum ramah. Baksonya 1 sama es jeruknya 1 bu. Oh, totalnya 20.000 mas. Maaf ya anak saya agak lambat tadi melayaninya mas. Soalnya jam makan siang jadi ramai sekali yang datang. Ujar ibu kantin basa-basi. Iya tidak apa-apa kok bu. Saya cukup mengerti keadaannya. Balas Handaka ramah. Reno masih memperhatikan Handaka yang kini telah keluar dari dalam kantin sembari menenteng sebuah bungkusan berisikan bakso. Handaka berniat memakannya saja di rumah. Hal ini dikarenakan moodnya terganggu dengan kedatangan Reno yang mengganggu makan siang. Berani juga ya anak ini. Tunggu saja sebentar lagi. Akan kubuat kau menyesal. Umpat Reno sembari menendang tong sampah yang tepat berada di sampingnya. Reno segera berlari ke arah parkiran motor. Ia segera menghidupkan motor berjenis trail yang ia punya dan berniat untuk mencelakai Handaka yang tengah berjalan menuju ke arah luar kampus. Handaka tidak menyadari bahwa Reno kini tengah membuntutinya dari belakang. Reno melihat ke kiri dan ke kanan, berharap jalanan sepi. Ia berniat menyinggol Handaka dari atas motor miliknya agar jatuh terjerembab ke dalam selokan. Kali ini kena kau. Umpat Reno sembari menarik gasnya dalam-dalam. Motor trail itu pun melaju dengan kencang ke arah Handaka. Handaka yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres dari arah belakang, sontak berbalik dan melihat seorang pemuda dengan motor trailnya tengah melaju cepat ke arahnya pada saat ini. Sial, orang ini sudah gila, umpat Handaka. Ia dengan cepat menghindar ke arah samping sesaat sebelum motor tersebut menyenggol tubuhnya. Handaka yang kehilangan fokus untuk beberapa saat tanpa sengaja
menginjak bagian rumput yang sedikit licin. Hal ini membuat kakinya tergelincir dan sepatunya yang sebelah kanan tercebur ke dalam selokan yang kotor. Baik, umpat Handaka. Ia benar-benar kesal dengan tingkah ugal-ugalan pemuda dengan motor trail barusan. Handaka kemudian menengok ke arah sebaliknya dan melihat Reno mengacungkan jari tengahnya ke arah Handaka sembari berteriak, "Mampus kau! Lain kali, ku buat kau masuk ke rumah sakit." Ancam Reno sembari menggeber-geber motor trailnya ke arah Handaka. "Tunggu saja tanggal mainnya," balas Handaka. Baru saja Handaka berniat untuk mengeluarkan kakinya yang tercebur ke dalam got yang kotor itu, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan yang menyapa dirinya. "Kamu tidak apa-apa?" Wanita ini mengulurkan tangannya ke arah Handaka berniat untuk membantu Handaka yang tampaknya sedang kesusahan. "Lumayan, terima kasih ya," balas Handaka cepat tanpa tahu siapa yang sedang bicara dengannya. "Iya, sama-sama. Kamu kok belum pulang? Ayo ku temani ke toilet." "Tampaknya sepatumu jadi kotor dan bau seperti itu," tawar wanita ini. Handaka masih sibuk membersihkan celananya dengan sapu tangan yang ia punya sembari melepas kedua sepatunya bersamaan. Ia pikir lebih baik bertelanjang kaki daripada harus mengenakan sepatu yang sudah bercampur dengan bau kotoran. Handaka kemudian mengangkat wajahnya dan melihat siapa gerangan wanita yang tengah mengajaknya berbicara pada saat ini. "Kamu?" ujar Handaka cepat. Ia tidak menyangka bahwa wanita ini yang sedang berbicara dengannya. "Iya, kamu pria yang aku tabrak di depan kelas tadi kan?" Wanita yang tengah berdiri di hadapan Handaka saat ini adalah wanita yang sebelumnya mengajaknya berbicara di dalam kelas dan menabraknya di depan kelas. Ia baru sadar setelah melihat secara langsung siapa yang berbicara dengannya. "Oh, maaf. Aku tidak menyadari kalau itu kamu." "Terima kasih banyak ya," balas Handaka cepat. "Iya, sama-sama. Ngomong-ngomong, nama kamu siapa? Dari tadi kita bicara tanpa tahu nama masing-masing. Lagi pula, sampai lulus nanti kita akan jadi teman satu kelas." Timpal wanita ini sembari tersenyum ramah. "Oh iya, aku sampai lupa. Namaku Handaka Usada. Maaf nih, kenalannya jadi bau comberan seperti ini," balas Handaka canggung. Ia sebenarnya malu berkenalan dengan seorang wanita dengan situasi seperti ini. "Hahaha, tidak apa-apa. Perkenalkan, aku Larasati Kinanti. Kebetulan aku tadi melihatmu sedang kesusahan dan berhubung kita satu kelas, apa salahnya aku mencoba membantumu hitung-hitung sebagai perminta maaf karena tidak sengaja menabrakmu di depan kelas pagi tadi," terang wanita berparas cantik ini. Handaka hanya tersenyum. Ia masih memperhatikan sosok wanita cantik yang ada di hadapannya. Larasati mengenakan sepatu kets berwarna pink, jeans berwarna hitam serta kemeja berwarna putih yang begitu padan dengan tubuhnya yang tinggi semampai. Pikirnya wanita ini cantik juga. "Oh ya, salam kenal kalau begitu. Ngomong-ngomong, toilet kampus ini di sebelah mana ya? Rasanya aku mau muntah mencium bau sepatuku yang seperti ini. Mari ikut aku." Larasati kemudian mengantarkan Handaka ke arah toilet umum. Handaka dengan cepat segera masuk sembari menenteng kedua sepatunya. Ia menghidupkan keran dan membasuh sepatunya yang kotor terkena air selokan. "Sial sekali hari ini," umpat Handaka. Setelah selesai, Handaka segera keluar sembari menenteng kembali sepatunya yang basah. Melihat hal tersebut, Larasati segera menyerahkan sebuah kantong plastik berwarna hitam kepada Handaka. "Nih,
Masukkan saja ke dalam kantong plastik itu. Lagi pula, akan terlihat aneh kalau kamu keluyuran sambil menenteng sepatu kotor seperti itu. Saran Larasati. Iya, terima kasih sekali lagi. Kamu baik sekali, Laras. Sama-sama, balas Larasati tanpa sadar dirinya tersipu malu oleh perkataan Handaka barusan. Jadi, setelah ini kamu mau kemana? Oh, aku sedang menunggu jemputan. Kebetulan hari ini aku diantar supir. Balas Handaka cepat. Ya sudah kalau begitu, aku duluan ya. Soalnya masih ada urusan setelah ini. Oke, terima kasih banyak Laras. Kamu banyak membantuku kali ini. Sama-sama. See ya next time. Larasati beranjak pergi meninggalkan Handaka yang masih terdiam terpaku. Handaka beranjak pergi dari tempatnya sekarang. Rasanya terlalu malu melihat keadaannya yang seperti sekarang. Tidak lama kemudian, Mang Dirman datang setelah sebelumnya ditelepon oleh Handaka. Nah, gimana teman-teman untuk ceritanya kali ini? Sayangnya di part ini nggak ada horor-horornya ya. Semoga di video lanjutannya semakin seru ya, dan banyakin horor-horornya. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.